Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Qasas ayat 26. Dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, "Wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya." Ayat 20. Dia Su'aib berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku dengan ketentuan bahwa engkau berusia padaku selama 8 tahun, dan jika engkau sempurnakan 10 tahun maka itu adalah suatu kebaikan darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik." Ayat 28. Ini meditasi yang Musa berkata, "Itu perjanjian antara aku dan engkau, yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku lagi, dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Ustaz. Iya. Terima kasih rekan-rekan semua. Di pagi hari ini saya minta izin dulu kepada seluruh stasiun yang telah terkoneksi 141.640 MHz atau pada user-user di CH024 ya, untuk mengisi di pagi hari ini dengan tema bohong dalam berjual beli. Saya mengambil dalam salah satu Al-Quran juga di sini, yaitu akan saya sampaikan nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi malikul haqqil mubin. Yuhiqul haqqa bikalimatihi wa yubtilul batila walau karihal mujrimun. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awalina wal akhirin wa asyhadu anna
nabiyana wa syaidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadi wa ala alihi wa sahbihil muttaqin. Amma ba'du, fattaqullaha bil amali bimardatihi wa bu'da muharramatihi faqad faja bikuli khairim manittaqa wa khaba manittaba al hawa al ayah. Sadaqallahul azim wa balaga rasul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat Kultum Insani, di pagi hari ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga seluruh user-user dari 014 Masjid Pais, 015 Awan, kemudian dari 024 juga Ibu Lurah, kemudian dari 014 Sakpendiki WB, dari 024 Dedi Zainal, dari 014 Sevica DKI, dari 008 Jet Erlangga, dari 014 Joko Kendel, dari 014 Raden Said. Alhamdulillahirrabbilalamin, Anda berkumpul di satu titik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni untuk menimba ilmu. Alhamdulillahirrabbilalamin, tiap saat, tiap hari, tiap acara kita muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya karunia-Nya lah jamaah yang hormati kita dapat berkumpul, terutama di majelis ilmu ini yang penuh dengan berkah ini. Tanpa adanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bisa saja kita saat ini masih sibuk untuk mengerjakan tugas-tugas kantor sampai pagi, bergadang sampai pagi, belum tidur, bertani juga sampai pagi, banyak lain-lain jamaah sampai pagi. Nah, disinilah jamaah yang saya hormati, saya 001 selalu berpesan untuk diri saya sendiri dan para jamaah yang terkait, baik di DVA atau di frekuensi, untuk selalu meningkatkan kualitas takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama berusaha untuk melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Jamaah yang saya hormati, di pagi hari ini mencari rezeki ini merupakan kewajiban bagi bagi kita semua. Ini sebagai seorang mukmin, jamaah yang saya hormati, tidak dibenarkan hanya terus beribadah tanpa melaksanakan sunatullah. Diam saja di masjid, jamaah yang saya hormati, tidak keluar-keluar. Subuh tidak keluar, duhur masih di masjid, asar pun masih di masjid, maghrib pun sama masih di masjid, isya juga masih di masjid. Ketahui bisa jadi orang itu terkunci di dalam masjid. Ini tidak dibenarkan jamaah yang saya hormati. Umat Islam duduk terus di masjid tanpa usaha, tanpa melaksanakan sunatullah, karena bekerja mencari rezeki. Jamaah yang saya hormati, hal ini terjadi karena rezeki dunia ini merupakan bekal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muadak datang sorangan lamun teu diusahakeun. Karep sugan nu datang meureun, sugan we aya segepok kurang keneh ditambahan deui tah. Ngarep-ngarep kalengkang heula. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarlah kamu di muka bumi. Sebentar ya, yang okek sebentar ini saya terima dulu ya. Iya, tiping itu maksudnya aku
Ya Pak Nur ya. Sebentar ya, jangan dulu ping ya. Yang menyatakan ping dulu, jangan dulu ya. Saya pinjam dulu. Silakan dipergunakan. Pakai silakan dipergunakan. Ya. Silakan. Sudah. Oke, saya pinjam dulu ya, sebentar. Jangan dulu Noel kalau saya lagi di panggung. Duduk. Di dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah jamaah yang saya hormati, faidaku diatis sholah pantasiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadkurullaha katsiran la'alakum tuflihun. Jadi apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu ini menjadi orang yang beruntung. Begitu jamaah yang saya hormati. Jamaah yang saya hormati, di dalam berbagai keterangan perintah bertebaran kamu di muka bumi ini, jamaah yang saya hormati. Ya. Nah, jamaah yang saya hormati, bentar, salah satunya. Ya, ada apa? Silakan. Ada apa? Sebentar dulu, Bang. Sebentar dulu. Ya, sebentar dulu, jangan dulu dipakai. Ini sedang dipakai sama saya. Jangan dulu dipakai di losker. Jangan dipakai dulu, Pak Es. Jangan dulu dipakai, Pak Es ya. Ini lagi dipakai sama saya. Biar saya fokus untuk menyampaikannya. Nah, jamaah yang saya hormati, di dalam berbagai keterangan perintah bertebarlah kamu di muka bumi ini dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang saya hormati, maka salah satunya jamaah bermakna mencari rezeki yang halal. Ya. Maka hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, jamaah mencari yang halal itu adalah kewajiban setelah melaksanakan sholat. Begitu jamaah yang saya hormati. Hanya saja jamaah yang saya hormati, di dalam mencari rezeki satu hal yang perlu digarisbawahi adalah halal. Jangan sampai umat muslim mencari rezeki asal dapat. Ya? Tidak mempedulikan kehalalan dan keharamannya, yang penting rezeki ada. Maka Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang saya hormati, memerintahkan manusia agar memakan rezeki yang halal saja. Karena kalau kita menghalalkan segala cara, masuk satu suap saja yang haram, ini akan ditutup doanya selama 40 hari. Dan tidak diterima sholatnya juga, jamaah yang saya hormati. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Nah, ini surat Al-Maidah, jamaah yang saya hormati. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rizkikan kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Jamaah yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar manusia tidak memakan harta darinya dengan cara yang batil. Jelas di dalam surat Al-Baqarah, jamaah yang saya hormati, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Begitu jamaah. Ya. Dan janganlah sebagian kamu ini memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda yang lain itu dengan jalan berbuat dosa. Padahal kamu mengetahui. Silakan Anda buka dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, seperti itu isinya. Jamaah yang saya hormati, di pagi hari ini
Maka salah satu bentuk pekerjaan mencari rezeki ini adalah dengan berdagang. Ya, bahkan jamaah yang saya hormati, pekerjaan berdagang ini merupakan pekerjaan yang sangat baik. Kita lihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, atyabul kasbi amali rojuli biyadihi wakuli baim mabrur. Ya, sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan seorang pria dengan tangannya, dan setiap jual beli yang mabrur. Begitu jamaah yang saya hormati. Nah, jamaah yang saya hormati, ketika membuka lembaran sejarah, kita dapat menemukan jamaah yang saya hormati bahwa Nabi Muhammad SAW juga ini berdagang. Bahkan sejak beliau masih kecil, bahkan sebelum umur 25 tahun jamaah, beliau sudah melakukan perdagangan sampai luar negeri. Nah, di samping itu jamaah, istri beliau Siti Khadijah juga menjadi kaya raya dengan perantaraan dagang. Jamaah yang saya hormati, selain itu, para sahabat semisal Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, dan sahabat-sahabat yang lainnya juga ini banyak yang melakukan perdagangan. Nyataan jamaah, ya, ini bukanlah mengherankan jamaah yang saya hormati. Di dalam sebuah hadis, meski masih menjadi perdebatan, Nabi Muhammad SAW menerangkan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah berdagang. Sungguh jamaah yang luar biasa. Sungguh berdagang ini merupakan pekerjaan yang sangat menguntungkan. Indonesia, jamaah yang saya hormati, paling dominan adalah berdagang, walaupun beda-beda jamaah preskripnya. Beda-beda pokoknya. Begitu jamaah. Ya, hingga sekarang jamaah yang saya hormati, pedagang ini merupakan orang yang banyak berhasil. Para miliarder atau setidaknya jutawan banyak jamaah dirasakan oleh para pedagang kelas atas. Jumlah mereka jauh lebih banyak dibandingkan dengan para produsen, jamaah yang saya hormati. Nah, selain itu jamaah, di sekitar kita saja tentu dapat kita nilai. Rata-rata pedagang memiliki penghasilan stabil dibandingkan dengan para pekerja yang lainnya. Para pedagang yang baik jamaah di dalam mengelola pekerjaannya ini akan dapat meningkatkan usahanya dengan cepat. Maka hal inilah dapat terjadi. Kenapa? Karena para pedagang jamaah dapat mengambil keuntungan dari barang-barang yang diperjualkan. Jamaah yang saya hormati, di dalam berdagang seorang mestinya bukan hanya mengejar untung besar. Lebih dari itu adalah mencari keberkahan rezeki yang didapat. Yang penting seperti itu jamaah yang saya hormati. Kita lihat jamaah. Ada dalam salah satu hadis mengatakan, al-bayyani bil khiyar malam yatafaraqa fa in sadaqa wa bayana buriqa lahuma fi bai'ihima wa in kadzaba wa qatama muhaqqat barakatu bai'ihima. Orang yang bertransaksi jual beli jamaah yang saya hormati, masing-masing ini memiliki hak khiyar. Apa khiyar itu? Khiyar itu membatalkan atau melanjutkan transaksi. Sebelum selesai jangan dulu ada orang yang ketiga. Selama keduanya ini belum berpisah. Jadi jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan di dalam jual beli. Tapi jika keduanya ini berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang. Jangan menyakitkan jamaah yang saya hormati orang yang sedang bertransaksi. Ada orang yang ketiga, kusaya dibeli lebih mahal. Nah, itu tidak benar menurut konsep Islam jamaah yang saya hormati. Nah, jadi menyimak hadis ini, jamaah,
selain tuntunan jual beli yang jujur dan terbuka sehingga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, juga hilangnya keberkahan pada pelaku jual beli yang melakukan dusta yang tidak terbuka. Nah, di masyarakat kita ini jamaah yang hormat, kenyataan semacam ini sudah tidak asing lagi. Sang penjual ataupun pembeli melakukan kedustaan kepada lawan transaksinya. Di pasar-pasar jamaah yang saya hormati, dapat kita temui betapa banyak timbangan yang dibuat sedemikian rupa sehingga tidak bisa menimbang sesuai dengan takaran seharusnya. Jika tidak, timbangannya yang normal, namun sang penjual mengurangi barang-barang yang telah ditimbangnya. Jamaah yang saya hormati di pagi hari ini, bentuk kecurangan yang lain adalah seorang penjual mencampurkan barang-barang yang jelek ke dalam barang-barang bagus dan dijual dengan harga bagus. Sebagai misal jamaah yang saya hormati, 1 kilogram jeruk berisi 10 buah yang bagus-bagus dengan harga mahal. Namun di dalam timbangan 1 kilogram tersebut berisi 9 buah jeruk bagus dan yang satunya jelek. Ini udah curang. Nah, kebohongan lain jamaah yang saya hormati yang sering kali terjadi di dalam jual beli ini adalah tentang tawar-menawar harga. Sebagai misal jamaah, setiap 1 kilogram jeruk harganya Rp15.000. Dengan harga ini jamaah terdapat pembeli yang menawar harga agar diturunkan sehingga dirinya bisa membeli dengan harga Rp14.000. Nah, sang penjual pun jamaah menjawab jika harga tersebut sudah pas dan tidak bisa dikurangi karena harga kulakukan saja sudah Rp14.000. Padahal jamaah harga kulakan jeruk tidak Rp14.000 melainkan Rp13.000 atau bahkan Rp12.000. Ini sudah bohong lagi. Begitu. Jadi tidak boleh melibatkan orang yang ketiga. Padahal orang yang ketiga tidak ada. Begitu jamaah yang saya hormati. Bentuk lain jamaah dari kebohongan di dalam tawar-menawar terlihat ketika adanya tawar-menawar dengan mencantumkan orang yang ketiga. Padahal tidak ada. Ini sebagai misal, terdapat pedagang ayam jamaah yang menemui calon pembelinya. Ketika sang calon membeli menawar harga Rp70.000 untuk 1 ayam, sang penjual berkata bahwa ayam tersebut sudah ditawar Rp80.000. Padahal jamaah kata-kata tersebut adalah bohong. Tidak ada orang yang menawar. Belum ada orang yang menawar ayam dengan harga Rp80.000, tidak ada. Nah, perkataan tersebut ini hanya untuk mengelabui calon pembeli sehingga mau dia membeli harga mahal, mau. Padahal naon-naon. Gue ditawar Rp80.000, padahal itu nggak bohong gitu. Jamaah yang saya hormati, di dalam satu hadis mengatakan, jika kalian berjual beli, maka katakanlah kepada penjual jangan menipu. Setelah itu apabila ia melakukan jual beli, ia selalu mengatakan jangan menipu. Ini hadis. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Sahibah, telah menceritakan kepada kami Waki, telah menceritakan kepada kami, dan telah diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami juga jangan menipu. Begitu jamaah yang saya hormati. Nah, kami Muhammad bin Musanna jamaah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan pula kepada kami Syu'bah. Keduanya dari Abdullah bin Dinar dengan isnad seperti ini. Namun di dalam hadis keduanya ini tersebut jamaah bahwa apabila ia melakukan jual beli, dia mengatakan jangan menipu. Begitu terus. Jamaah yang saya hormati, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan yang penting kita maslahat, sedikit kita ada berkah, bukan berarti kita untung banyak jamaah yang saya hormati. Ini mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan jamaah di pagi hari ini. Saya mengaturkan juga terima kasih kepada user-user yang hadir di pagi hari ini, CH024, kepada Mas Jack terima kasih dari Jawa Kota Batu, Fakis terima kasih dari Jawa Timur Kota Batu, Awan terima kasih dari Jawa Barat Kabupaten Cirebon, Ibu Saripah terima kasih tetap semangat dari Jawa Barat Kota Depok,
Demi Akang Jawa Kota Depok juga terima kasih. Kemudian siapa lagi? Cak Pendik Kilo Whisky Brapo, terima kasih, sehat. Bapak Dedi Jainal Eyang, terima kasih Yang. Tak lupa pula Dut Evica DKI dari Jakarta, tetap setia, sehat selalu, alhamdulillahirabbil alamin. Jikalau saya ke Jakarta jangan disahasanya, dari kota Jakarta Timur nanti. Jet Erlangga juga terima kasih dari Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Selatan. Kepada seluruh anggota SKI 141640 MHz, tetap jaga kesehatan buat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.